Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Trader Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal coba lihat materi VIP Trader Aceh, teman-teman ya. Di sini saya berada di PDF saya di sini ya. Kalian bisa baca materi VIP Trader Aceh. Kemudian trading pada dasarnya adalah kegiatan yang memiliki resiko yang sangat tinggi, sebab kita bisa kehilangan harta dalam sekejap dan bisa mendapatkan harta dalam sekejap. Simpelnya, trading harus didasari ilmu agar kedepannya bisa melaksanakan kegiatan trading yang sehat dan withdraw yang konsisten. Nah, oke, kita coba ke bawah sedikit. Di sini ada daftar isi ya teman-teman ya. Baik, sebelumnya di sini bagi teman-teman yang bermampir ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video kami yang terbaru. Oke, jadi simak video yang sampai selesai biar kalian tidak gagal paham dan dibantu share juga atau ke teman-teman yang lain. Barangkali ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, di sini ada daftar isi. Bab yang pertama ada basic, SNR, dan price action. Kemudian ada bab kedua, candle pelemahan. Kemudian candle kekuatan naik ataupun turun. Kemudian bab ketiga dan bab keempat ada gap, doji, sifat candlestick, dan kesimpulan. Baik, kita scroll lagi ke bawah dan di sini kita masuk di bab yang pertama ya. Bab yang pertama tentang SNR. Apa itu SNR? SNR adalah di mana area titik tertinggi resist ataupun resist ya, titik tertinggi ataupun resist, dan area titik terendah ataupun spot pada suatu market. SNR terjadi jika pertemuan antara candle merah dan hijau. Hukum pada SNR, jika sudah menyentuh harga tertinggi global, maka sifat candle akan kembali. Seperti resist tertinggi global akan kembali ke area spot, dan jika spot global akan kembali ke area resist. Kemudian ada dua titik di sini. Untuk yang pertama, lalu bagaimana cara menentukan area SNR tersebut? Untuk menentukan area open posisi buy atau sell, misal candle berjalan di C15 untuk candle merah, maka yang kita cari candle merah kecil bersumbu titik terendah pada kolom yang sama pembentukannya. Begitu pula untuk candle hijau, mencari candle hijau tertinggi pada kolomnya. Contoh gambar SNR. Nah, ini merupakan contoh gambar SNR beserta basicnya ya. Ini gambarnya, dan ini penjelasan tentang SNR dan basic. Untuk yang SNR yang sudah kita baca, kemudian kita coba lihat yang basic. Apa itu yang dimaksud dengan basic? Basic adalah area di mana candle tersebut mengkonfirmasi di mana area tersebut merupakan area spot dan resist. Letak candle basic hanya berada pada area spot dan resist, baik itu candle basic sell ataupun candle basic buy. Berikut gambar kedua basicnya. Nah, ini merupakan gambar basic dan resistnya ya. Di sini kalian bisa screenshot ataupun kalian bisa ingat ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalian bisa ingat ataupun screenshot terlebih dahulu. Ya. Ini contoh basicnya yang ada kolom kuning itu. Jadi pertama dia naik ya, kemudian ada candlestick hijau dan ada candlestick merah. Ini resist dan ini candle basicnya. Oke, ini hijau nih. Kemudian yang ini basic sell ya, yang di atasnya. Ini merah ya. Ini lagi naik, sorry tadi ya. Ini warna hijau, kemudian terbentuknya candlestick merah seperti ini yang melebihi candlestick hijau sebelumnya. Ini dinamakan dengan basic sell. Kemudian kalau basic buy ya sebaliknya. Market lagi turun, kemudian ini merah, kemudian ada candlestick warna hijau yang melebihi si candlestick merah sebelumnya, dan itu resist. Dan di sini ini merupakan basic buy, dan disitulah kita bisa ambil posisi buy setelah terbentuknya candlestick ini ya. Dan ini di situ kita bisa ambil posisi sell. Ya, bisa dipahami di screenshot terlebih dahulu, nanti bisa dilihat-lihat ulang lah seperti itu teman-teman ya. Ini materi kita ketika kita trading di binomo kemarin itu. Oke, langsung saja kita ke bawah lagi. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu price action ya. Price action. Teknik price action adalah teknik di mana kita dapat membaca arah harga dalam periode yang akan datang dengan mengandalkan support resist pada 5 candle dalam periode perjalanan dan sebelumnya. Berikut ini contohnya. Nah, ini contoh price actionnya teman-teman ya. Ini saya perbesar.
Sini ada keterangan di setiap candlesticknya, ada candlestick C1, C2, C3, C4. Kemudian di sini ada alasannya, kenapa alasan untuk open ya. Kemudian di sini ada keterangan ini resistnya, ini titik supportnya, dan ini titik OP di C30-nya. Oke, kemudian di bawah lagi di sini sama di sini kita ambil posisi sell ya untuk open posisi sell. Nah, ini ada keterangan alasan kenapa kita ambil posisi sell, dan ini resistnya dan ini hasilnya. Kita opennya di candlestick ini yang hijaunya, yang merah ini. Oke, kemudian kita geser ke samping. Di sini ada juga nih di screenshot ya. Kalau misalkan mau mempelajari ataupun mau dilihat-lihat ulang nantinya. Oke, di screenshot ini ada keterangannya semuanya. Ini juga. Nah, itu tentang price action. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang pelemahan candle ataupun candlestick pelemahan. Nah, candle pelemahan adalah di mana candle tersebut sudah berada di area global SNR yang dimana hukumnya menjadi pembalikan. Biasanya indikasi candle pelemahan ditanda dengan candle semakin mengecil dan ditutup munculnya candle doji ataupun breakout, maka persiapan pembalikan akan terjadi di periode tersebut. Nah, jadi untuk pembahasan pelemahan candle sudah kita bahas kemarin. Jadi pembentukannya semakin kecil dan semakin kecil. Jadi pembentukannya misalnya di sini kan besar, kemudian ini lebih kecil dari sebelumnya, dan ini juga lebih kecil dari sebelumnya. Nah, itu merupakan pelemahan candle. Nah, kemudian kapan kita bisa ambil posisi di ketika ada doji ataupun breakout, di ketika munculnya candlestick doji ataupun breakout ya, seperti yang kemarin kita bahas di video kemarin, itu adanya candlestick doji dan langsung kita buy dan hasilnya memang terbukti teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan breakout, nah seperti ini nih, candle besar dengan sendirinya. Sebelumnya kan dia di sini saya gambar sedikit, ini candlestick naik ya. Kemudian candlestick selanjutnya itu lebih kecil dari candlestick ini. Kemudian candlestick selanjutnya lebih kecil dari candlestick ini. Ya, dan seterusnya lebih kecil dari candlestick ini. Jadi pembentukannya itu semakin kecil. Nah, jika sudah terjadi seperti ini merupakan tanda-tanda pelemahan. Nah, kapan kita bisa ambil posisi sell? Di ketika ada candlestick doji, kita sell, ataupun di ketika ada candlestick breakout. Candlestick breakoutnya itu, nah jadi dia besar dengan sendirinya. Sebelumnya kan dia pembentukannya semakin kecil, kemudian terdapatlah candlestick besar dengan sendirinya. Nah, di sini merupakan candlestick breakout yang terkonfirmasi di sini merupakan candlestick pelemahan ataupun ya tren lemah untuk naik, dan di sini kita bisa ambil posisi sell. Oke, dan itu untuk candlestick pelemahan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada candle kuat naik ataupun penerusan. Yang sebelumnya kan pelemahan, kemudian di sini penerusan. Ini termasuk untuk pelemahan seller dan pelemahan buyer. Nah, kalau misalkan pelemahan seller tadi kan yang kita bahas pelemahan seller